Halo, salam kenal semuanya. Saya Handriono yang akan menjadi dosen pengampu mata kuliah dasar perpajakan di semester ini. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya dan latar belakang saya. Saya sudah menjadi dosen di ITHB sejak tahun 2013. Awalnya saya tidak bekerja di ITHB. Pada saat saya lulus, saya bekerja di konsultan pajak. Di sana saya tertarik dengan dunia perpajakan. Kemudian saya lanjut di perusahaan manufaktur. Saya lanjut lagi sebagai auditor di kantor akuntan publik dan saat ini saya telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Kenapa? Loh, kok mau ya? Padahal saya kan menjadi dosen. Ya karena apa? Seorang dosen pun dituntut untuk menjadi profesional di bidangnya. Agar diakui menjadi profesional di bidang perpajakan, maka saya harus mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang ada di Indonesia. Ujian sertifikasi konsultan pajak, saya sudah lulus untuk tingkat A orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, dan tingkat B itu adalah untuk wajib pajak badan usahaan. Keduanya saya sudah lulus, serta saya aktif di dalam organisasi kumpulan konsultan pajak Indonesia yang dikenal dengan Perkopi, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia. Selain saya aktif di Perkopi, saya pun memiliki izin konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Keuntungan menjadi dosen sekaligus praktisi pada saat ada perubahan ketentuan bisa langsung update di dalam materi perkuliahan. Yang kedua, pengajaran yang akan kalian dapat akan sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha. Artinya, pada saat kalian lulus, kalian kerja di bagian perpajakan, kalian akan mendapatkan ilmu yang sama dan bisa langsung diterapkan di dalam perusahaan tempat kalian bekerja. Sehingga tidak ada statement, biasanya orang bilang, wah ngapain kuliah capek-capek, ujungnya nggak kepakai ilmunya. Tidak seperti itu dengan pajak. Karena ilmu pajak akan selalu terpakai. Bisa kalian pakai sendiri untuk kalian pribadi pada saat buka usaha, orang pribadi, ataupun kalian buka PT, bisa kalian pakai sendiri ataupun kalian bekerja. Jadi manfaatnya sangat banyak. Bahkan kalian pun bisa membantu orang lain dan bisa membantu orang tua kalian. Oke. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan apa saja sih yang akan kalian pelajari selama satu semester ini. Kita selama satu semester saat ini karena masih kondisi COVID, kita akan belajar menggunakan Google Meet ya karena keterbatasan dan materi pembelajaran akan saya upload di Google Classroom dan kalian pun bisa mengupload tugas-tugas langsung di Google Classroom tersebut. Oke, kita mulai pembahasannya apa saja yang akan dipelajari oleh kalian selama satu semester. Pada saat kalian lulus mata kuliah ini, saya harapkan kalian punya kompetensi mampu menghitung pajak penghasilan. Kemudian, kalian punya karakter yang berorientasi pada tujuan serta mampu kerjasama. Kemudian ada komitmen, kesadaran untuk melakukan hal yang menambah nilai value creating dimanapun kalian berkarir nanti. Ya, pada saat kalian bekerja sama dengan teman kalian, membuat tugas, diskusi, pada saat ada orang tua kalian yang bertanya tentang pajakan, minimal kalian bisa menjelaskan apa yang sudah pernah kalian pelajari. Kemudian untuk sasaran perkuliahan ini learning outcome-nya adalah kalian bisa menjelaskan fungsi, hukum, dan sistem pembuatan pajak. Kemudian bisa menjelaskan siapa saja subjek pajak, objek pajak, dan NPWP, NPPKP. Apa sih itu? Kemudian mengerti hak kewajiban
Wajib pajak menghitung pajak penghasilan orang pribadi dan badan, dapat membedakan dan menghitung objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Sebetulnya masih banyak, tapi kita pelajari nanti di pajak lanjutan semester depan. Untuk saat ini yang akan diharapkan learning outcome pada saat setelah kalian lulus dari mata kuliah dasar perpajakan ini. Materi kuliah sebetulnya simple. Ada 3 pengantar perpajakan, KUP dan PPH. KUP ini sebetulnya satu undang-undang, PPH pun satu undang-undang. Jadi cukup banyak yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan dasar perpajakan ini. Buku yang saya akan pakai Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus edisi 11 buku 1, dan ini adalah edisi terakhir, belum ada yang terbarunya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 yang membahas tentang atau berisi tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang PPH Nomor 7 Tahun 83 yang terakhir diubah dengan Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang PPh final UMKM yang awalnya diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2018, kemudian diubah dengan PP 23 Tahun 2018. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan Undang-Undang Omnibus Law, di mana di dalamnya banyak mengatur dari berbagai sektor. Satu di antaranya adalah perpajakan. Kemudian juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian evaluasi dan penilaian mahasiswa lulus dari mata kuliah ini yang tadi dapat membedakan sensor pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, kemudian mampu menjelaskan subjek pajak, hak kewajiban wajib pajak, NPWP, PKP, pembukaan pencatatan, dapat menghitung PPh utang, PPh pulang lebih bayar, kemudian mampu membedakan, menjelaskan, menghitung objek PPh pasal ayat 2, 21, 22, 23, 25, 26. Nah, di sini kalian lihat keaktifannya 20%, tugas ada 30%, bisa tugas individu ataupun tugas kelompok, UTS 20%, dan UAS adalah 30%. Oke, yang tadi ya disebutkan kehadiran disebut aktif, tapi kehadiran belum tentu aktif karena apa? Bisa saja kalian hadir, tapi pemikiran kalian di luar kelas. Sehingga kehadiran pun akan saya lihat dari keaktifan kalian pada saat kalian di kelas, tanya jawab, diskusi. Kemudian tugas yang tadi disebutkan juga ada individu dan tugas kelompok sesuai dengan topik yang sudah dibahas. Lanjut, di sesi pertama akan ada bahas tentang pengantar perpajakan, ada definisi, fungsi, hukum, jenis pemungut. Di sini capaiannya diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi dan fungsi pajak itu seperti apa, kemudian hukum pajak, jenis pajak, kemudian dapat membedakan pungutan pajak, tarif pajak. Metode pembelajaran umumnya akan digunakan secara contextual learning, small group discussion. Tapi nanti pun akan ada study case. Di sini untuk sesi-sesi berikutnya ada project based learning. Ya, nanti kita akan buat project, ada bagaimana cara menghitung kalau misalnya ada project tertentu, misalnya ada karyawan di perusahaan, kemudian ada karyawan tetap, karyawan tidak tetap, bagaimana sih menghitungnya gitu kan untuk pekerjaan pasal 21 dan pasal-pasal yang lainnya. Supaya apa? Kalian bisa lebih memahaminya. Selain menghitung, kalian pun akan membuat SPT-nya, surat pemberitahuan masanya. Bagaimana sih gitu ya. Nah, itu pun biasanya akan dilakukan atau dikerjakan oleh bagian staf pajak di perusahaan setiap bulannya. Itu akan kalian kerjakan supaya kalian terlatih nanti pada saat kalian kerja, kalian sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Kemudian cara pengukuran melalui tanya jawab yang tadi kalian harus aktif, ada diskusi, bisa diskusi dari kelompok, small group discussion, ataupun diskusi di kelas tanya jawab dengan saya. Kemudian akan ada kuis. Kuis ini ada assessment yang untuk penilaian kalian juga, lalu buat penilaian untuk satu sesi ini ada yang 3%. Kemudian juga ada yang 4%. Kemudian UTS ada 20% dan UAS ada yang 30%. Ini untuk UAS ya, 30%. Kemudian kita balik lagi ke sesi 2.
penilaian pembahasan ada tentang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian KUP ini ada bahas tentang subjek pajak, NPWP. Kemudian ada perubahan data wajib pajak, penghapusan NPWP gitu ya. Dan diharapkan kalian dapat menyebutkan siapa saja subjek pajak, jelaskan NPWP, NPPKP, kemudian pemeriksaan seksual, tanya jawab. Nah, referensi ini pakai buku situs resmi dan undang-undangnya. Ya, referensi kedua ini undang-undang KUP. Kemudian sesi 3 masih bahas tentang KUP karena KUP itu yang saya disebutkan di awal itu KUP itu pembahasan satu undang-undang. Jadi banyak banget panjang gitu ya. Jadi ya kita bahas juga tentang SPT, pemberitahuan pajak, kemudian aja jangka waktu pembayaran, sanksi administrasi, masih dilanjut lagi sesi 4 ada pembahasan KUP yang ketiga tentang pembukuan, pencatatan, mata uang, sanksi administrasi, angsuran pembayaran gitu ya. Kemudian masih ada KUP juga dibagi menjadi 4 KUP tentang ada konsep sengketa pajak, banding, pengadilan pajak, seperti itu ada akan dibahas di dalam KUP. Kemudian sesi 6 ada bahas tentang PP 21. Siapa sih yang menjadi pemotong gitu ya. Kemudian kita lihat bagi apa saja PP 21 itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Dari kegiatan yang lain itu banyak sekali jenis-jenis dari PP 21 itu yang akan kita pelajari. Kemudian ada dari PP 21 tambah banyak akan dibagi menjadi 2, ada di sesi ke-6 ini ya, dan juga ada di sesi ke-7. Ini ada bagaimana cara menghitung dan seterusnya. Kemudian kita UTS dan kita materi UTS adalah materi yang sudah kita pelajarin sampai dalam pasal 21. Kemudian kita lanjut pasal 22, objek PPh, pemungut PPh 22, kemudian subjek PPh 22, tarifnya, kapan saat terhutang, pasal 23 pun sama, seperti itu, pemotong, objeknya, kemudian pasal 23 ada beberapa atas objek penghasilan, ada bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan yang lain. Ada pasal 26 juga di sini atas penghasilan dari wajib pajak luar negeri. Bagaimana penghitungannya, terus metode penghindaran pajak berganda. Kemudian kita lanjut lagi di sesi 12 pasal 4 ayat 2 ini merupakan PPh final. Apa saja pajak atas final, obligasi, kemudian ada di diskonto, hadiah, kemudian ada sewa tanah dan bangunan, konstruksi dan yang lainnya. Karena cukup banyak, pasal 42 ada 2 sesi, termasuk dari PP tentang 46 tahun 2013 atau PP 23 tahun 2018 tentang PPh oleh MKM final. Nah, di situ kita akan bahas juga. Kemudian kita lihat dari pasal sesi 14 tentang PPh umum, bagaimana tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak. Kemudian 15 masih lanjut, tapi ada tambahan kredit PPh, PP kurang lebih bayar, dan angsuran pajak. Itu yang akan kita pakai. Kemudian kita akan ada UAS yang sesi terakhirnya. Oke, itu saja yang akan kita pelajari selama satu sesi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan, nanti kita akan pakai Google Classroom pembelajarannya. Kemudian kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, silakan bisa kalian tanyakan lewat WA. Bisa kalian tanyakan juga melalui Google Classroom. Dan kita akan menggunakan sesi virtual, kelas virtual synchronize menggunakan Google Meet. Dan saya sudah kasihkan link Google Meet di kalian. Silakan kalian gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya. Materi sudah saya upload semuanya di Google Classroom. Bisa kalian pelajarin materinya, termasuk undang-undang yang akan digunakan selama satu semester ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi kita di sesi berikutnya.